Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, aku di sini mau mempresentasikan tentang radiasi gelombang elektromagnetik. Langsung saja ke materinya. Oke. Nah, di sini aku akan menyampaikan beberapa materi. Yang pertama ada pengertian dan radiasi gelombang elektromagnetik. Yang kedua ada sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang ketiga ada persamaan dan rumus-rumus gelombang elektromagnetik. Yang keempat ada spektrum gelombang elektromagnetik. Dan yang terakhir contoh soal dan penjelasannya. Masuk materi kita yang pertama, yaitu pengertian radiasi gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah rambatan dari perubahan medan magnet dan medan listrik yang saling tegak lurus secara periodik atau kontinu. Sedangkan radiasi elektromagnetik merupakan kombinasi medan listrik E dan medan magnet B yang berpolisasi dan merambat lewat ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Materi kita yang selanjutnya yaitu sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Nah, di sini sifat-sifat gelombang elektromagnetik yang pertama, gelombang transversal. Yang kedua, dapat dipantulkan. Dan yang ketiga, dapat dibiaskan. Dan yang keempat, dapat dipadukan atau interferensi. Yang kelima, dapat dilenturkan atau difraksi. Yang keenam, dapat dikutupkan atau polarisasi. Dan yang ketujuh yaitu tidak dibolehkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Selanjutnya ada persamaan dan rumus-rumus gelombang elektromagnetik. Besar cepat rambat gelombang elektromagnetik di ruang hampa dapat dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut. Nah, di sini besarnya sebanyak 3 kali 10 8 meter per sekon. Nah, ini rumus persamaan cepat rambat gelombang elektromagnetik di ruang hampa, yaitu panjang gelombang dikali dengan frekuensi gelombang. Selanjutnya ada spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik dengan urutan dari frekuensi tinggi ke rendah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sinar gamma. Sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi tertinggi, yaitu antara 1020 Hz sampai 1025 Hz. Sementara panjang gelombangnya berkisar antara 10 sampai 4 nm sampai 0,1 nm. Sinar gamma berasal dari radioaktif nuklir atau atom-atom yang tidak stabil dalam reaksi inti. Yang kedua ada sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet merupakan gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi antara 1015 Hz sampai dengan 1016 Hz. Sementara panjang gelombangnya antara 10 nm sampai 100 nm. Sinar ultraviolet dihasilkan dari atom dan molekul dalam nyala listrik. Sinar ini juga dapat dihasilkan dari reaksi sinar matahari. Yang ketiga ada sinar X. Sinar X mempunyai frekuensi antara 1016 Hz sampai 1020 Hz. Sementara panjang gelombangnya antara 10 sampai 11 m sampai 10 sampai 8 m. Sinar X ditemukan oleh Wilhelm Conrad Röntgen pada tahun 1895. Untuk menghormatinya, sinar X juga disebut dengan sinar Röntgen. Sinar X dihasilkan dari elektron-elektron yang terletak di bagian dalam kulit atom. Sinar X juga dapat dihasilkan dari elektron dengan kecepatan tinggi yang menumbuk logam.
Yang keempat, cahaya tampak. Cahaya tampak mempunyai frekuensi sekitar 1015 Hz. Sementara panjang gelombangnya antara 400 nanometer sampai 800 nanometer. Mata manusia sangat peka terhadap radiasi cahaya tersebut, sehingga cahaya tampak sangat membantu penglihatan manusia. Yang kelima, ada gelombang inframerah. Sinar inframerah mempunyai frekuensi antara 1011 Hz sampai 1014 Hz. Panjang gelombang sinar inframerah lebih besar daripada panjang gelombang sinar tampak. Frekuensi gelombang ini dihasilkan oleh getaran-getaran elektron pada suatu atom atau bahan yang dapat memancarkan gelombang elektromagnetik. Yang keenam ada gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi sekitar 1010 Hz, sementara panjang gelombangnya sekitar 3 mm. Yang ketujuh ada gelombang radio. Gelombang radio termasuk ke dalam spektrum yang memiliki panjang gelombang terbesar dan frekuensi terkecil. Gelombang radio dihasilkan oleh elektron pada kawat penghantar yang menimbulkan arus bolak-balik bal receiver kawat. Gelombang radio ini dipancarkan dari antena pemancar dan diterima oleh antena penerima. Nah, ini panel spektrum gelombang elektromagnetik. Jadi, dalam gambar tersebut itu menjelaskan bahwa semakin besar panjang gelombang, maka semakin rendah frekuensinya. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya, ayo kita mengerjakan contoh soal dan ini ada penyelesaiannya juga. Saya bacakan. Contoh soal 1. Sebuah gelombang elektromagnetik memiliki panjang gelombang 600 nanometer. Hitunglah frekuensi gelombang tersebut jika kecepatan cahaya di udara adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Berikut penyelesaiannya. Diketahui panjang gelombang 600 nanometer diubah menjadi meter menjadi 600 kali 10 pangkat 9 dan kecepatan cahayanya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ditanya frekuensi dengan rumus frekuensi sama dengan kecepatan dibagi panjang gelombang. Jadi langsung dimasukkan nilai kecepatan cahayanya 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 6 kali 10 pangkat min 7. Hasilnya 0,5 kali 10 pangkat 15. Jadi hasilnya 5 kali 10 pangkat 14 Hz. Nah, selanjutnya biodataku. Ngomong-ngomong, kita kan belum berkenalan. Mari perkenalkan, nama saya Alfa-Gila Syifa dari kelas 12C absen 7 dengan alamat Tugur Citangan Tulungagung. Selanjutnya ini our memories, sebagian yang saya alami di Mandika Tulungagung bersama teman-teman saya. Baik, saya sudahi dari video presentasi yang saya buat ini. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Love you so much. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.